Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, sungguh kami pun akan memberikan jalan-jalan tersebut. Artinya Allah tergantung prasangka hambanya. Kitanya maksa terhadap diri, insya Allah diri ini tunduk dan takut kepada kita. Atau kita yang kalah, begitu malas kita ikutin, begitu mau misalnya, begitu mau buka puasa kita ikutin, begitu kita tidak mau melakukan taat kita ikutin. Nah, kita yang kalah. Sama-sama kita dipaksa, maksa untuk taat, atau setan memaksa kita untuk maksiat. Karena orang-orang yang nikmat dalam ibadah tidak akan tertarik dengan kemaksiatan. Sementara orang-orang yang terbiasa dengan maksiat, kalau tidak dipaksa, dia tidak akan ada kesenangan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, Ramadan secara bahasa adalah membakar, karena musim yang terjadi saat bulan Ramadan itu sangat terik mataharinya. Para ulama sepakat bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana Allah akan membakar seluruh dosa-dosa hambanya yang beriman kepada Allah. Maka kesempatan bagi kita yang begitu banyak terhambat, doanya tidak dikabul, begitu banyak masalahnya yang berat belum bisa terselesaikan, begitu banyak urusan-urusannya yang sulit dipecahkan, maka melalui serangkaian ibadah di bulan Ramadan, mudah-mudahan seluruh dosa-dosa itu terbakar habis. Sehingga Rasulullah menyampaikan kepada kita, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena mengharap Allah, mengharap ridho Allah, mengharap kasih sayang Allah, mengharap ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Maka kalau Ramadan ini dianggap penting oleh kita dan nilainya sangat berharga, jangan sia-siakan. Kita punya kesempatan membakar dosa-dosa itu dengan sholat malam, dengan tadarusan, dengan zikir, dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan. Hajat, doa-doa kita mungkin tertolak bukan karena Allah tidak mengkabul, tapi doa dan hajat kita diarahkan dan dijadikan dosa-dosa kita untuk hilang terlebih dahulu. Amalan apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah sampaikan di bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan sa'atul ijabah, waktu yang diijabah doa-doanya. Salah satu diantaranya adalah waktu sahur. Pertama, di waktu sahur itu paling enak bisa dipakai tadarusan, paling baik digunakan untuk qiyamul lail, sholat tahajud, sholat sunnah yang lainnya. Atau kita perbanyak zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, atau ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jika dipandang ada urusan yang berat, jika dipandang ada masalah yang sulit, terus kita meyakini Allah Maha Penolong, terus kita zikir dari jam 2 dini hari, dari jam 2 nih kita zikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sampai 2222.
Mudah-mudahan ini menjadi jalan ikhtiar untuk terselesaikannya masalah itu. Kalau pemuda yang sangat menginginkan dapat pekerjaan yang layak, yang ingin mendapatkan jalan rezeki dari pekerjaan yang baik, maka tidak ada salahnya Ramadan ini untuk menjadikan jalan menemukan jalan rezeki yang terbaik dari Allah. Kalau yang punya rencana dan keinginan menikah, naik ke pelaminan, dan beberapa kebutuhannya belum tercukupi, sungguh bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menjanjikan kemudahan bagi siapapun yang menginginkannya. Sangat yakin, seyakin-yakinnya amal ibadah kita yang dilakukan di bulan Ramadan mampu membakar dan menghanguskan seluruh dosa-dosa kita di masa lalu. Dan manfaatnya setelah dosa-dosa kita dibakar di masa lalu, setelah dosa-dosa kita hangus dengan amal soleh kita, berikutnya kita akan dimudahkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk ibadah lebih mudah, terkabulnya doa lebih mudah, ijabahnya doa lebih mudah, dan boleh jadi ruh kita, hati kita hidup lebih tenang, lebih tentram. Jadi kalau ada orang yang kelihatan hidupnya tenang, selalu terlihat tercukupi, selalu mendapatkan kebutuhan yang cukup, uang yang ada, bukan berarti mereka orang kaya. Boleh jadi mereka rezekinya sama dengan kita, uangnya sama dengan kita, tapi Allah yang memberikan kelapangan hati, keluasan jiwa, dan kemudahan urusannya, sehingga tidak nampak di raut wajahnya tanda-tanda kesulitan hidup. Padahal bukan tidak sulit hidupnya. Dan manusia mah pasti akan menghadapi kesulitan, manusia mah pasti akan menghadapi kebutuhan. Gak ada manusia yang bebas dari ujian dan masalah. Tapi boleh jadi sama-sama diuji dengan masalah, sama-sama punya kesulitan dan kebutuhan, tapi orang-orang yang diampuni dosanya, diterima doanya, itu dimudahkan dan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan ini memang menjadi ajang, ya, menjadi ajang pembakar dosa. Dan kita sebagai orang-orang yang memiliki kelemahan di hadapan Allah harus ada tenaga untuk memaksa diri ini. Ruh ini kalau tidak dipaksa nggak mau taat kepada Allah. Subuh ini, nih subuh kalau kita tidak maksa maunya tidur. Sama puasa juga. Jadi Ramadan ini kita sedang melatih bagaimana ruh itu tunduk kepada kita. Inna nafsa la amaratun bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu selalu nyuruh kepada keburukan. Tapi kalau si nafsu ini dipaksa untuk taat kepada Allah, dipaksa untuk sujud kepada Allah, dipaksa untuk taat dan turut kepada Allah, insya Allah lama-kelamaan akan jadi biasa. Bisa karena dipaksa. Dipaksa karena kita tahu bahwa kalau mau berubah harus dipaksa tubuh ini. Gak bisa orang kalau tidak dipaksa dalam ketaatan itu nggak bisa. Orang-orang yang sudah terbiasa sekarang ibadah itu dulunya adalah orang-orang yang memaksa dirinya sekuat-kuat tenaga. Karena kita yang menghancurkan dosa dengan memaksa ruh atau tubuh kita, atau hidup kita yang dihancurkan oleh dosa karena kita tidak memaksa diri kita. Jadi hidup ini terus berperang nih, berperang menghadapi rasa malas, berperang menghadapi rasa tidak mau, dan berperang menghadapi rasa-rasa yang membuat kita terhalang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, sungguh kami pun akan memberikan jalan-jalan tersebut. Artinya Allah tergantung prasangka hambanya. Kitanya maksa terhadap diri, insya Allah diri ini tunduk dan takut kepada kita. Atau kita yang kalah, begitu malas kita ikutin, begitu mau misalnya, begitu mau buka puasa kita ikutin, begitu kita tidak mau melakukan taat kita ikutin. Nah, kita yang kalah. Sama-sama kita dipaksa, maksa untuk taat
atau setan memaksa kita untuk maksiat. Karena orang-orang yang nikmat dalam ibadah tidak akan tertarik dengan kemaksiatan. Sementara orang-orang yang terbiasa dengan maksiat, kalau tidak dipaksa, dia tidak akan ada kesenangan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, jangan lupa kalau tadarusan, sebelum tadarusan itu di dalam hati, ya Allah, sembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuhku dan yang ada di dalam qalbuku. Penyakit fisik minta disembuhkan kepada Allah dengan syafaat Al-Quran. Penyakit hati juga minta disembuhkan oleh Allah dengan syafaat Al-Quran. Dan Al-Quran yang kita baca boleh jadi menjadi zikir terbaik dari kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin, dan telah diturunkan Al-Quran apa yang ada di dalamnya shifaun, obat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi niatkan, ya Allah, jadikan Al-Quran ini penyembuh penyakit tubuhku dan penyembuh penyakit hatiku, sehingga setiap kita baca Al-Quran mudah-mudahan ada proses yang menghancurkan atau yang mendetoksifikasi atau yang membuang racun-racun dalam tubuh kita, racun dalam pikiran kita, dan racun dalam jasad kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sama-sama maksimalkan nih subuh ini untuk berdoa kepada Allah sebelum kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu, dan kita akan membaca doa. Dalam doanya nanti terhenti sejenak ya. Pada saat terhenti sejenak, silahkan sisipkan doa yang terbaik. Bagi sendiri, Ramadan ini adalah betul-betul bulan yang dimohonkan. Kalau ada hajat, keinginan apa saja, baik yang menyangkut pesantren maupun yang menyangkut diri sendiri, Ramadan adalah tempatnya ditumpahkan semua keluh kesah kepada Allah.